Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara keempat. Rapat paripurna Dewan hari ini yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyampaikan nama-nama juru bicara fraksi dan akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran. Sebelum kami persilakan, apakah dapat kami tawarkan untuk pendapat fraksi masing-masing disampaikan saja kepada pimpinan secara tertulis? Pimpinan, Bukhari Ya. A440. Saya kira itu sesuai dengan tatib pimpinan. Jadi pandangan fraksi itu harus dibacakan. Di pasal 256 ayat 6 jelas bahwa pandangan fraksi itu dibacakan, masing-masing mendapatkan porsi waktu. Karena itu kami mengharap usulan PKS harus diberikan kesempatan waktu masing-masing fraksi. Terima kasih. Kalau begitu begini, kalau fraksi-fraksi yang lain sepakat untuk diserahkan secara tertulis, silakan untuk fraksi PKS membacakan sendiri. Waktu kami persilakan. Untuk juru bicara PKS, silakan maju ke depan. Setuju? Yang lain kita minta diserahkan dulu. Setelah ini juru bicara PKS silakan membacakan. Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disampaikan oleh Bukhari. Nomor anggota A440. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap anggota DPR yang saya hormati, menyikapi terhadap hasil Panja Badan Legislasi dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan usul DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan catatan-catatan penting sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, fraksi PKS menegaskan bahwa metode apapun yang akan digunakan untuk pembentuk undang-undang haruslah bertujuan untuk mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara. Hal itu bertujuan untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan, baik dari sisi konten, muatan, maupun teknis penataannya. Dan selain itu, upaya perbaikan ini juga dalam rangka menghasilkan sebuah database peraturan perundang-undangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat paling awam sekalipun, berdasarkan tema atau bidang-bidang yang mudah dimengerti, serta memiliki tata urutan yang sederhana, agar tidak dikesankan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dipahami dan bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Dan jangan sampai dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dijadikan sarana untuk menyelundupkan berbagai kepentingan yang dapat merugikan rakyat dan negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang yang akan menggunakan teknis atau metode tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU tahun 2020 perihal pengajuan formal pengajuan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 45 yang menyatakan bahwa proses pembentukannya cacat secara formil menunjukkan betapa penggunaan metode Omnibus Law yang tidak memiliki koridor dan yang pasti dan diteruskan merupakan tindakan inkonstitusional dan membahayakan. Kedua, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan sejumlah persyaratan sebagai berikut untuk menggunakan metode Omnibus Law. 1. Bahwa
metode Omnibus Law hanya dapat digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap satu bidang atau satu topik khusus tertentu. Hal ini agar penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut fokus hanya berkaitan dengan satu tema spesifik yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk digabungkan dalam satu peraturan perundangan baru dengan metode Omnibus Law. Adapun penggunaan metode Omnibus Law ini harus disepakati dalam perencanaan yang dalam penyusunan undang-undang harus disepakati oleh DPR, DPD, dan pemerintah dalam penyusunan prolegnas. Kedua, bahwa diperlukan pengaturan tentang alokasi waktu yang memadai untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode Omnibus Law agar penyusunannya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dengan mengabaikan partisipasi publik. Belajar dari pengalaman penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melibatkan 78 undang-undang yang existing, maka ini kemudian terjadi berbagai persoalan-persoalan yang sangat complicated. Oleh karena itu, PKS mengusulkan yang ketiga, fraksi PKS menolak ketentuan tentang perbaikan rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna DPR, karena hal ini membenarkan praktek legislasi yang tidak baik sehingga merendahkan marwah pembentukan undang-undang. Meskipun dalam pasal 72 ayat 1A draft rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan disebutkan bahwa perbaikan hanya meliputi perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan yang dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR dan pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas undang tersebut. Namun pada prakteknya ketentuan ini rawan untuk disalahgunakan. Seperti yang terjadi pada saat pengesahan RUU tentang Cipta Kerja, di mana terdapat perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan. Termasuk juga mengubah substansi yang terdapat dalam satu pengutipan. Pada halaman 151 sampai 152 RUU Cipta Kerja misalnya, yang terjadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Terdapat perubahan atas pasal 46 yang menyatakan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan badan pengatur, yang menyatakan kemudian fungsi badan pengatur, tugas badan pengatur, dan seterusnya. Itu semuanya kemudian tidak ada dan tidak tertulis kembali di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akibat adanya revisi teknis, tetapi ternyata substansial. Keempat, fraksi PKS menegaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan pihak yang pro dan kontra secara seimbang, serta sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat, maupun kemudian baik dari kalangan akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum secara keseluruhan, dengan memperhatikan sebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, ya, terima kasih pimpinan yang sudah memberikan waktu secara khusus kepada kami. Tapi kami harus membacakan karena ini sangat penting dan mendasar. Izinkan kami diberikan kesempatan waktu. Ya, kalau kemudian sesuai dengan tatib adalah 7 menit. Kalau 5 menit itu adalah aturan untuk anggota. Ini sudah kesepakatan, jadi tolong disingkat. Saya kasih kesempatan untuk menutup. Baik, saya akan mengambil keputusan terakhir. Pandangan terakhir. Yang terakhir. Dan apa yang kemudian saya sampaikan tidak terpisahkan dari tertulis. Dan disampaikan. Pimpinan dan anggota DPR setara hadirin yang saya hormati. Karena fraksi PKS menegaskan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan semata-mata untuk memberikan payung hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun sebagai upaya untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundangan dalam rangka perbaikan kualitas legislasi yang memihak kepada kepentingan rakyat. Sekalipun perubahan undang-undang ini ditetapkan, maka harus ada pembahasan ulang secara benar terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan cacat formil, inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Pimpinan dan anggota DPR serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan catatan kami tersebut, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak untuk dilakukan pengambilan keputusan pada hari ini karena masih minimnya pembahasan di badan legislasi yang baru melaksanakan 3 kali rapat dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tersebut, dan kemudian serta sebelum adanya perbaikan catatan-catatan penting fraksi PKS terhadap rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai RUU usul DPR RI. Demikian pendapat fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga rapat paripurna hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik sebagai ikhtiar kita untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam rapat ini sebagai bagian dari amal baik kita untuk memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota serta hadirin sekalian, kami mengucapkan billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 8 Rajab 1443 bertepatan 8 Februari 2022. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Ketua Dr. Haja Zuli Juwaini MA ditandatangani, Sekretaris Haja Lydia Hanifah A427 ditandatangani. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian ke-9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing, baik tertulis maupun dibacakan.